Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kemarin pelajarannya apa Mas Frendi? Nihaya apa niyaha? Niyaha. Seorang yang mencela nasab dan melakukan niyahah atas mayit termasuk kekufuran. Apakah yang melakukannya kafir, Mas Aris? Orang yang melakukan niyahah dan mencela nasab, pelakunya kafir apa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Perangai jeli ya. Terus apa lagi, Mas Supri kemarin? Sabar atas? Sabar ada berapa? Sabar ada berapa? Sabar dalam ketaatan. Terus sabar atas takdir atau musibah yang menimpa. Iya. Sabar dalam menjauhi maksiat. Jadi sabar menjauhi maksiat, sabar dalam ketaatan, sabar atas takdir-takdir yang menyakitkan. Sabar sendiri apa, Mas? Syar'an Mas Frendi. Ya wis sak karemu. Indonesia ya lah. Iku wis bahasa Indonesia lho, mau lho, Dek mah takoke bahasa Arab Indonesia. Jadi Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan sesuatu yang mulia itu perlu diulang-ulang. Sesuatu yang mulia itu perlu diulang-ulang. Maka nenek dapat ilmu diulang-ulang, di murojaah ben ora ilang, baca ulang. Ayo, menahan jiwa dari gelisah. Terus lisan itu ditahan supaya tidak berkeluh kesah, dan menahan jiwa anggota badan dari menampar pipi dan merobek baju. Jadi hati, lisan, dan anggota badan. Kayak syukur ya. Syukur kan sama. Hati, lisan, anggota badan. Sama. Sabar dan syukur. Mesti letake. Sekarang halaman 296. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, Masya Allah ya, jika seseorang sudah meninggalkan suatu karya, satu kitab dibaca, didoakan setiap orang yang membaca rahimahullah. Dia pahalanya mengalir. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Termasuk asar-asar yang inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami
menghidupkan, inna nahnu muhnuhil mauta, yang akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati, dan kami tulis apa saja yang telah mereka lakukan. Ini termasuk asar-asar ya. Terus semoga saja termasuk pahala yang senantiasa mengalir. Idza matal insanu in qata amaluhu illa min salasin. Jika seorang mati, maka semua amalannya akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, terus ilmu yang dimanfaatkan. Nah, ini termasuk insyaallah ilmu yang dimanfaatkan, dan terakhir waladin sholihin yad'ulahu, anak soleh yang mendoakannya ya. Cari apa? Anak soleh yang mendoakan. Syaratnya ada dorongan untuk menikah. Ben duwe anak soleh. Nah carane piye ben duwe anak soleh? Ya judune aja sing abal-abal. Iya. Berarti jenenge kudu soleh kabeh. Bapak sing lanang. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala inna idzamal jazaa'i ma'a idzamil bala'i wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum faman radhiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sakhatu. Hasanau at-Tirmidzi. Dan dari Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, inna idzamal jazaa'i, sesungguhnya besarnya pahala ma'a idzamil bala'i, bersamaan dengan besarnya ujian. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, idza, jika, ahabba, Allah itu mencintai kauman, suatu kaum, ibtalahum, Allah pasti akan mengujinya. Faman, maka siapa saja radhiya, dia ridho, falahu, maka bagi dia, bagi man ar-ridho, mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita, dan siapa saja sakhita yang marah, falahu as-sakhatu, maka dia akan mendapatkan kemarahan dari Allah. Dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Siapa namanya Imam Tirmidzi? Mas juga ngaji tekan Solo loh. Mas Haris, selama ini berarti mau krungu Tirmidzi ngono tok. Orang ngerti jenenge? Lupa. Ya engko takok Google PR Imam Tirmidzi jenenge sapa? Kata pensyarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, idzamal jazaa'i ma'a idzamil bala'i, agungnya pahala bersama besarnya ujian. Bikasril aini, dengan mengkasrah huruf ain, wa fathid doi, dan menfathah huruf dha. Ai man kana ibtila'uhu a'dama, jadi siapa saja ibtila'uhu, ujiannya a'dham, lebih besar, fajaza'uhu a'dhamu, maka balasannya, pahalanya juga besar. Faman radhiya, maka siapa saja yang ridho, bima, dengan apa saja, qadahullahu, dengan apa yang telah Allah tetapkan, wa qaddarahu, dan Allah takdirkan, alaihi, atasnya, minal ibtilai, dari ujian-ujian. Falau ar-ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan minallahi, dari Allah, jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Iya, wifaqa setimpal.
Ya Mas Yoga. Wifaqah. Setara, setimbang. Ya. Surat Amma yatasaalun piye ayate? Ayat sebelumnya bagaimana? Inna lil muttaqina mafaza jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba. Lho kok gak ana? Sebelum ya? Hah? Jazaa'an wifaqah sebagai balasan yang setimbal. Wa man sakhita, dan siapa saja yang marah bi kasril kha'i dengan mengkasrah huruf kha. Wa sakhatu, dan as-sakhatu itu al-karahiyatu li syai'i, benci, kebencian li syai' kepada sesuatu, wa ada muridho bihi, dan tidak adanya keridhaan dengan sesuatu tersebut. Falau as-sakhatu, maka baginya kemarahan, ai minallahi, yakni dari Allah, uqubatan lahu, sebagai siksaan baginya. Al-mana al-ijmaliyu lil hadithi, makna secara umum dari hadis. Yukhbiru alaihi salatu wassalam, beliau mengkhabarkan, anna sesungguhnya azamatal ajri, besarnya suatu pahala, wa kasratas sawabi, dan banyaknya as-sawabi. Bedanya apa? Al-ajr sama as-sawab. Ana bedane ra? Mas Haris? Orang tahu. Selama iki padha ya. Iya. Tapi neng kono ditulis beda iki, masa ora ana bedane ya. Apa Mas Yoga? Ajr ya pahala, sawab ya pahala. Akeh PR ternyata sebelum kita ketahui ya. Masya Allah. Anna adzamatal ajri, sesungguhnya besarnya pahala, wa kasratas, banyaknya pahala, ma'a idzamil ibtilai, bersama besarnya ujian, wal imtihan, ya sama imtihan ini, dan imtihan, alladzi yajri alal abdi, yang Allah berikan pada seorang hamba, fi hadhihi dunya, dalam kehidupan dunia ini, idza, jika sabara wahtasaba, dia bisa bersabar dan mengharapkan pahala. Wa anna, dan sesungguhnya, min alamati mahabbatillahi, termasuk alamat tanda mahabbah, kecintaan Allahi, kecintaan dari Allah, li abdi, kepada hambanya, ayyabtaliyahu, yakni dengan mengujinya. Mana isimnya ana? Mas Frendi. Wa anna min alamati mahabbatillahi li abdihi ayyabtaliyahu, ya ba'taliyahu, isimnya berupa apa? Isimnya berupa apa kok dengan mustatir? Jumlah fi'liyah khobar mubtada iso digawe saka apa wae. Istilahnya apa? Masdar muawal. Masdar muawal. Nah, isimnya ana, masdar muawal itu. Fa in radhiya, jika seseorang tersebut ridho bi qada'illahi, dengan ketetapan Allah, wa qadari, dan takdirnya Allah, alaihi, atasnya, wa ihtasaba, dan dia mengharapkan al-ajra wa sawaba, mengharapkan pahala dan sawab, wa asan adzanna, kemudian dia berhusnudzon, berprasangka baik, bi rabbihi, kepada Rabbnya, radhiyallahu anhu wa asabahu, maka Allah akan ridho atasnya dan Allah akan memberi pahala kepadanya.
Wa in tasakhata, dan jika dia marah, qada Allahi, dan jika dia marah membenci takdirnya ketetapan Allah, wa jazi'a, dan dia tidak sabar lima asabahu, dengan segala sesuatu yang menimpanya, sakhitallahu alaihi, maka Allah akan marah atasnya, wa aqabahu, dan Allah akan menyiksanya. Munasabatul hadis lil babi, hubungan hadis dengan bab, anna sesungguhnya fihi, di dalamnya, dalam hadis, bayana alamati mahabbatillahi li abdihi, ada penjelasan alamat tanda-tanda mahabbah kecintaan dari Allah li abdihi, kepada hambanya, wa bayana, dan penjelasan hikmatihi, dari hikmahnya Allah, fi ma yujrihi, pada segala sesuatu yang Allah takdirkan alaihi atasnya, minal makarihi, dari perkara-perkara yang dibenci. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis di atas? Yang pertama, bayanu alamati mahabbatillahi li abdihi wa ya al-ibtila'u, penjelasan alamat kecintaan Allah kepada hambanya yaitu al-ibtila'u, yaitu berupa ujian. Yang kedua, wasfullahi bil mahabbah, pensifatan Allah itu memiliki sifat mahabbah, cinta. Waridho, Allah memiliki sifat ridho. Wasakhoti, marah. Ala ma yaliku bijalalihi, sesuai keagungan Allah. Jadi cintanya Allah, ridho dan marahnya itu tidak seperti sifatnya makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Jadi kita menetapkannya, tapi kita tidak mengetahui hakikat dari sifat tersebut. Yang ketiga, isbatul hikmati lillahi fi af'alihi, penetapan hikmah bagi Allah fi af'alihi, pada perbuatan-perbuatannya. Yang keempat, annal jazaa'a min jinsil amal, sesungguhnya balasan itu termasuk, annal jazaa'a min jinsil amali, sesungguhnya balasan min jinsil amal. Apa terjemahannya? Sesungguhnya balasan tergantung dari jenis amalan yang dia lakukan. Yang kelima, al-hasu ala sabri, al-hasu dorongan ala sabri, atas kesabaran, alal masoibi, atas musibah-musibah yang menimpa. Yang terakhir, annal insana, sesungguhnya manusia, qad yakrahu, kadang-kadang yakrahu, dia itu benci, asyai'a, sesuatu, wa huwa khairun lahu, padahal sesuatu tersebut itu lebih baik lahu, baginya. Kadang-kadang manusia benci sesuatu yang sesuatu tersebut baik baginya. Contohnya apa? Ada sesuatu yang dibenci, tapi sesuatu tersebut lebih baik baginya. Anaknya meninggal, kayak kisah Nabi Khidir gue. Anak dipateni ya, anak meninggal. Lah tahunya dari mana kalau bahwa itu lebih baik baginya? Sebagai penjemput di pintu surga. Kemudian Mas Frendi baca selanjutnya. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, wa qala alaihi salatu wassalam, idza aradallahu, idza inginkan Allahu bi abdihi, kepada seorang hamba,
al khaira suatu kebaikan, ajalalahu al uqubata, Allah akan menyegerakan lahu bagi hamba tersebut uqubata siksaan fid dunya ketika di dunia. Wa idza dan jika aroda menginginkan Allah yakni Allah bi abdi kepada seorang hamba asyarra suatu kejelekan, amsaka anhu Allah akan menahan darinya bidzambihi atas dosa-dosanya, menahan siksa atas dosa-dosanya, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai Allah akan menyempurnakan balasan atas dosa tersebut kelak pada hari kiamat. Hadis ini waladzi qablahu dan hadis yang sebelumnya rawahuma At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala telah meriwayatkan keduanya, dua hadis. Bisanadin wahidin dengan satu sanad wa sahabiyyin wahidin dan satu sahabat. Jadi Anas bin Malik. Walidzalika maka oleh karena itu jalahuma al-muallifu muallif penulis menjadikan keduanya kedua hadis di atas kal hadisi al-wahid seperti satu hadis. Lafat ajalalahu al-uqubata fid dunya, Allah akan menyegerakan hukuman ketika di dunia, yungzilu bihi al-masaiba, Allah akan menurunkan musibah-musibah lima sodara minhu minad dzunub, karena sesuatu yang muncul dari hamba tersebut dari dosa-dosa. Seseorang hamba melakukan dosa, Allah langsung memberikan satu musibah sebagai bentuk penghapus dosa-dosa tersebut. Fayakhruju minha, maka seorang hamba tersebut keluar minha dari dunia ini, yakni meninggal, walaisa alai dzanbun, dan dia tidak memiliki satu dosa. Amsaka anhu bidzambihi, Allah akan menahan darinya siksaan atas dosa-dosanya, yakni akhir anhu, Allah mengakhirkan darinya uqubata dzambihi, siksaan dari dosa-dosanya. Lafat yuwafiya bihi bikasril fa'i, dengan mengkasrah fa, mabniyunil fa'ili mamsubun bihatta, yaitu mabni isim yang membutuhkan fi'il yang membutuhkan fa'il, dinasabkan dengan hatta, yakni yaji'u yaumal qiyamati, dia akan datang kelak pada hari kiamat, mustaufirat dzunub, akan disempurnakan balasan atas dosa-dosanya, fayastaufi, maka akan tercukupi ma yastahiquhu minal iqab, apa saja yang dia berhak untuk mendapatkannya dari siksa-siksa. Al-mana al-ijmaliyu lil hadithi, mana secara umum dari hadis di atas, yukhbiru telah mengkhabarkan alaihi salatu wasalam, anna sesungguhnya alamata tanda iradatillahi keinginan Allah al khaira suatu kebaikan bi abdihi kepada hambanya, yakni mu'ajalatuhu, khobar dari ana, yakni pensegeraan bil uqubati dengan suatu siksaan, dengan hukuman ala dzunubihi atas dosa-dosanya fid dunya ketika di dunia, hatta sampai yakhruja minha, seorang hamba tersebut keluar minha dari dunia, yakni meninggal, walaisa alai dzanbun, dan dia tidak memiliki satu dosa, yuwafiya bi yaumal qiyamah, yang akan disempurnakan kelak pada hari kiamat, yang akan dibalas kelak pada hari kiamat. Li'anna man khusiba, karena dia itu dihisab bi amalihi dengan amalan-amalannya ajilan, dengan segera, khaffa hisabuhu fil ajil, dia akan khaffa, akan ringan, hisabuhu hisabnya fil ajil kelak di akhirat. Jadi kalau sudah disegerakan siksanya di sini,
insya Allah nanti di akhirat hukumannya lebih ringan. Anak musibah aja mengeluh. Kalau ada musibah jangan mengeluh. Karena musibah-musibah yang menimpa kita itu adalah dengan sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Wa min alamati iradati syarri, dan termasuk tanda keinginan suatu keburukan bil abdi kepada seorang hamba, alla yujaza, dia itu tidak dibalas bidzunubi dengan sebab dosanya fid dunya, ketika masih di dunia, hatta yaji'a yaumal qiyamah, sampai datang kelak pada hari kiamat, mustaghfirad dzunubi wa wafiyaha, sampai datang pada hari kiamat akan disempurnakan balasan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Fayujaza, maka dia akan dibalas bima, dengan segala sesuatu yastahiquhu yaumal qiyamah, yang berat dia dapatkan kelak pada hari kiamat. Jadi semua dosa kita itu, semua dosa kita yang besar ataupun yang kecil ada catatannya. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Kebaikan-kebaikan yang kecil atau yang besar ada balasannya. Demikian juga dosa-dosa yang kecil dan yang besar semua ada catatannya. Sampai ucapan yang kita ucapkan semua ditulis oleh malaikat raqib atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan yang terlafadzkan kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Termasuk di dalamnya adalah komentar-komentar dalam media sosial. Makanya hati-hati, tidak usah banyak komentar, apalagi komentar-komentar yang tidak perlu, karena semuanya ditulis oleh raqib atid. Munasabatul hadis lil babi, hubungan hadis dengan bab an-nafi, sesungguhnya fi al-hasa, dalam hadis tersebut ada dorongan ala sabri, atas bersabar, alal masaibi, atas musibah-musibah, war ridha bil qadar, dan ridha dengan takdir, li anna dzalika fi salihal abdi, karena yang demikian itu ada kebaikan bagi seorang hamba. Sabar atas musibah-musibah dan ridho dengan takdir, itu ada kebaikan bagi seorang hamba. Ma yustafadu minal hadis, siapa yang diambil faedah dari hadis di atas. Yang pertama, alamatu iradatillahi al khaira bi abdihi, tanda Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba. Mu'ajalatuhu adalah disegerakan bil uqubati, dengan suatu hukuman ala dzunubi, atas dosa yang telah dia lakukan fid dunya, ketika di dunia ini. Yang kedua, alamatu iradati syarr, tanda seorang hamba itu diinginkan atasnya suatu kejelekan, alla yujaza, dia itu tidak dibalas bidzambi, dengan dosa-dosanya, hatta yuwafa bi yaumal qiyamah, sampai disempurnakan balasannya kelak pada hari kiamat. Kafir kok hidupnya kita mewah-mewah wae, seneng-seneng wae, bisa jadi itu tanda alamat keburukan bagi kafir tersebut, tidak dibalas hari ini ketika di dunia. Yang ketiga, al-khaufu, takut, minas sihati ad-daimah, dari sehat yang terus-terusan, antakuna alamata syarrin, bisa jadi seseorang yang sehat terus itu adalah sebagai tanda keburukan. Setahun ini wis lara burung Mas Randy? Sudah. Berarti nek ngono awak dhewe meminta kepada Allah, ya Allah aku kayak lara ngono. Ya Mas juga. Ya Allah aku kayak lara. Ya sebagai kafarah dosa-dosa, apa orang di dosa?
Mas Haris. Entuk ora ndonga njaluk lara. Napa ora oleh? Iki ngomong hapus dosa. Karena memadharati lan njaluk apa? Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah wal afiyah fid dini wa dunyaya. Doa zikir dan pagi dan petang. Hafal? Lho nek pagi dan petang dari zikir apa ora? Hah? Bar asar kalau bar subuh kok turu ke bu? Untuk berat. Berarti sholat malamnya kait bengi kait berisau ya. Bar subuh ngantuk, masya Allah. Masa bar subuh ngantuk? Ngantar sendiri. Turunnya karo lagi ya. Cari ya Hisnul Muslim kok dibaca kok. Angger dibaca bar subuh bar asar dibaca sendiri kok suwe-suwe insyaallah hafal dhewe. Ora usah dihafal kok hafal dhewe. Dikir pagi dan petang. Iku bentengi seorang muslim. Hisnul, benteng apa? Nek wong perang pakai apa? Perisai. Perisainya seorang muslim. Takut dari sehat yang terus menerus bisa jadi itu adalah suatu alamat keburukan. Yang keempat, at-tanbihu, suatu peringatan ala husnidzan, untuk berhusnudzan billahi kepada Allah, wa rajai dan berharap padanya, fima yaqdihillahu, dari apa saja yang Allah tetapkan alaihi, atas hamba tersebut, minal makruhi, dari perkara-perkara yang dibenci. Yang kelima, anal insana, sesungguhnya manusia qad kadang-kadang yakrau asyai'a, dia benci sesuatu, wa huwa khairun lahu, padahal sesuatu tersebut lebih baik baginya. Wa qad yuhibbu asyai'a, dan kadang-kadang seorang manusia itu mencintai sesuatu, wa huwa syarrun lahu, padahal itu adalah keburukan baginya. Yang terakhir, al-hasu ala sabri alal masaibi, dorongan untuk senantiasa terus bersabar atas musibah-musibah. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.